warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal wafa wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada yang hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita, lanjutkan ibadah kita yang bernama Thalabul Ilmi. Dan jangan lupa, karena kita berada di masjid, kita sekalian berniat iktikaf. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, besok Senin kita masuk ke bulan Rajab ya. Nah, itu dia, maka kita perlu mulai bersiap sedia untuk masuk Ramadan. Kita jalani bulan Rajab sebagai bulan haram yang kita di situ mulai mengetatkan diri, mendisiplinkan diri, berhati-hati dari perbuatan dosa dalam bentuk apapun. Dan selanjutnya nanti di bulan Sya'ban kita mulai memperbanyak amal-amal, baik berupa Quran, sholat sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya. Saudara sekalian rahmati Allah, saya tuh terakhir itu sama Ustaz Samsul tuh dikasih jadwal tapi nggak pernah diingetin lagi, gitu. Jadi saya harus ngecek dulu, oh jadwalnya begitu. Jadi tidak ada pengingat, mekanisme pengingat manusiawinya itu. Jadi sudah kayak orang jadwal ngajar itu. Baik, Ustaz dan Ustaz sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang Manhajul Qur'anil Karim min isbatil ba'si. Metode Quran di dalam menegaskan, menetapkan adanya hari kebangkitan. Kita masuk ke yang pertama ya, At-Thariqul Awwal ya, cara pertama halaman 88 itu Al-istidlalu bi khalqis samawati wal ard ya. Pendalilannya diambil dari khalqis samawati wal ard. Istidlal atau pendalilannya bi khalqis samawati wal ard, dengan penciptaan langit dan bumi. Tilkal ajram al-azimah asy-syahidah bima fiha min ad-diqqati wal itqani wa ajibi san'ati ala qudratil khaliqil mutlaqati. Nah, langit dan bumi sebagai dua makhluk Allah yang menaungi, meliputi makhluk-makhluk Allah yang lain, itu menjadi saksi ya tentang adanya hari kebangkitan, karena langit dan bumi tentu jauh lebih luas dibandingkan pembangkitan manusia di hari akhir nanti. Dan langit dan bumi dengan segala isinya dikurangi manusia ya, sebagai objek yang oleh orang-orang kafir dianggap tidak mungkin dibangkitkan begitu. Itu punya diqqah ya, diqqah wal itqan wa ajibis san'ah ya, dia memiliki ketelitian, presisi, serta penciptaan yang ajaib begitu. Ajibis san'ah itu artinya bahwa dia proses penciptaannya itu mengagumkan itu. Bahkan kalau kita di antara guna ilmu sains modern yang meskipun dia sekuler, tentu sekularitas itu berdampak terhadap cara membaca objek. Jadi fenomenanya begini, pemaknanya begini, itu bermasalah nanti. Makanya sejak awal kita menganggap bahwa ilmu itu tidak netral nilai. Ilmu itu syarat dengan keyakinan-keyakinan, kepentingan-kepentingan dari orang yang merumuskannya. Karena perumusan itu adalah representasi atau perwakilan dari objek yang diolah oleh akal budi kita. Dan di dalam akal budi kita itu ada keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan begitu. Kalau orang sejak awal menafikan adanya Tuhan begitu ya, terus kemudian dia melihat semesta yang teratur ini, dia akan menganggap bahwa ya ini satu ketidaksengajaan yang
menakjubkan begitu ya. Jadi kayak apa namanya, orang iseng begitu tapi rapi gitu. Nah, itu keyakinan orang-orang yang tidak percaya Tuhan kan. Bagi orang yang percaya Tuhan, semesta ini terlalu teratur untuk dianggap terjadi begitu saja. Dia terlalu mengagumkan begitu. Ada kalimatnya Hamzah Yusuf tuh yang unik tuh begini nih. Ya, kita perlu berempati kepada orang-orang ateis ya. Kenapa? Karena kalau orang beriman itu selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah begitu, menegaskan adanya Allah. Sementara orang ateis ini selalu mengingat Tuhan untuk menegaskan ketiadaannya itu. Jadi sebetulnya sama-sama selalu mengingat Tuhan begitu. Hanya yang satu kita beriman, kita merasakan kehadiran Allah begitu, kita berzikir merasakan pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Sementara orang ateis selalu memikirkan Allah untuk membantah keberadaannya. Gitu kan, kita perlu berempati terhadap orang yang susah-susah begitu ya. Berusaha dengan susah payah untuk menafikan sesuatu yang meliputi pikirannya. Itu kayak orang jatuh cinta dan menafikan bahwa dia jatuh cinta gitu. Dia pasti batinnya tersiksa gitulah ya. Nah, itu makanya kita perlu berempati kepada ateis. Ini saya sempat cerita gak sih? Ibnu Abbas itu di hari Arafah itu melihat ada anak muda begitu berdoa dengan sangat sungguh-sungguh karena jatuh cinta gitu. Kalau kemudian beliau bertanya kepada orang yang merupakan teman dari orang itu, dia kenapa ya? Asobalhul isq, dia ditimpa dengan al-isq. Al-isq itu kalau dalam bahasa Arab, jadi kata cinta dalam bahasa Arab itu kan ada lebih dari 10 kata. Jadi kata cinta dalam bahasa Arab itu lebih dari 10 kata. Di antara yang paling dahsyat atau paling membuat orang hilang akal itu namanya al-isq. Ain shin qaf itu, al-isq. Orang itu tertimpa dengan al-isq. Nah, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal isq. Nah, isq itu gampangnya kalau kita bucin sekarang lah ya. Bucin. Makanya ada ungkapan al-hubbu adzbun wal isq adab. Kayaknya pekan lalu sudah ada ya. Jadi cinta itu segar tetapi bucin itu menyiksa. Sama-sama ain dzal ba adab. Kalau adab itu segar ya manis gitu. Kalau adab nah itu menyiksa. Nah, itu dia. Nah, jadi orang yang jatuh cinta itu seringkali mencoba menafikan apa yang terjadi pada dirinya gitu, tapi nggak berhasil. Ya sama orang ateis itu begitu. Dia didominasi ingatan akan Tuhan tapi berusaha untuk menafikannya. Sama-sama tersiksa itu ya. Sama-sama merana. Baik, saudara sekalian dirahmati Allah, Allahumma inni a'udzubika minal isq. Jadi semesta ini terlalu teratur ya, keteraturannya menakjubkan. Dan itu menunjukkan pada kudratil khaliqil mutlaqah, menunjuk kepada kuasa pencipta yang sempurna, yang komplit, yang tidak ada kurang-kurangnya. Al-amrul ladzi yujibu qudratahu ala ma huwa ahwanu min dzalika min babi aula. Ya, yaitu sebuah kuasa yang menunjukkan bahwa pembangkitan manusia itu lebih sepele lagi bagi Allah. Ahwan itu lebih sepele. Jadi kalau kemudian alam semesta yang sangat canggih, yang sangat luas ini, kan kita tahu ya setelah dikaji dengan sains modern itu ternyata bumi ini hanya satu planet dari sekian banyak planet yang ada di tata surya atau di galaksi Bima Sakti yang berpusatkan matahari kan begitu. Ya mataharinya tentu matahari yang beneran bukan matahari mall gitu ya. Ini ada bercandaan Madura yang menarik ini. Itu orang-orang ditanyai kalau sudah pernah naik pesawat sampai ke bulan, kenapa nggak sekalian sampai ke matahari itu? Ada yang mengatakan ya panas lah. Terus kemudian kata orang Madura kan nakalnya banyak itu kan ya. Kalau begitu berangkatnya malam hari. Itu. Mangsari rek begini juga matahari deh tutup emang mall. Ya kan toko itu ya. Baik, jadi bumi ini hanya satu planet dari galaksi Bima Sakti yang berpusatkan pada matahari dan ternyata galaksi itu banyak itu. Nah, itu menunjukkan bahwa as-samawat wal ard ya langit yang 7 di mana galaksi-galaksi yang banyak itu masih masuk ke dalam langit pertama oleh sebagian ulama dikatakan begitu. Maka tentu 6 langit yang lain itu ada pada satu lapisan yang lebih luas lagi kan. Nah, itu saja bagi Allah menciptakannya mudah begitu. Apalagi
apalagi membangkitkan kita yang sebetulnya di bumi ini hanya seperti upil. Ya, bahkan rasio upil terhadap tubuh kita itu jauh lebih besar dibandingkan rasio diri kita terhadap bumi ini. Ya kan, upil itu tidak bermakna ditinjau dari ukuran tubuh orang yang memilikinya. Dan manusia itu lebih enggak berarti ya bagi bumi ini. Padahal bumi juga tidak berarti bagi keseluruhan semesta ini, gitulah ya. Maka bagi Allah tentu lebih mudah untuk menghidupkan kembali kita semuanya. Qala ta'ala mubayyinan hada, Allah mengatakan untuk menjelaskan hal itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau annallaha khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayyahluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadz zalimuna illa kufura. Apa mereka tidak melihat bahwa Allah itu menciptakan langit yang berlapis-lapis serta bumi, bahwa Allah itu maha kuasa, qadirun ya, untuk menciptakan yang semisal itu, semisal mereka semuanya itu ya. Dan kemudian membuat bagi mereka itu ajal atau batas waktu kehidupan. Sayangnya meskipun la raiba fihi ya, meskipun tidak ada keraguan tentang hal itu, orang-orang zalim itu tidak peduli. Mereka hanya peduli untuk kufur. Ya, abadz zalimuna illa kufura. Orang-orang zalim itu mengabaikan dan yang mereka pedulikan hanyalah kekufuran itu. Nah, awalam ya di ayat yang lain, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'a khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir ya. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak susah untuk menciptakan semuanya itu, dan apalagi untuk menghidupkan yang mati ya, biqadirin ala ayyuhyal mauta. Dan bagi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, la kulli syai'in qadir. Ayat yang lain Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, menciptakan langit yang berlapis-lapis dan bumi itu jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan penciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia nggak paham aja. Ya, contohnya tadi ya, kalau kita dengan sains modern yang wataknya sekuler itu cukup terbantu untuk menyadari bahwa semesta ini terlalu luas, bahkan sangat luas. Manusia itu saking egoistiknya itu selalu menganggap bahwa dirinya itu penting di alam semesta ini, ya enggak? Sampai kemudian karena dia merasa dirinya penting itu dia selalu bertanya kenapa manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Misalkan. Kalau kata Gus Baha itu ya karena manusia merasa penting. Ya. Ya enggak? Andaikan manusia itu sadar diri meng dudu apa-apa gitu, dia sadar ya terserah Gusti Allah ta oleh gawe ya Gusti Allah. Ya kan? Apa susah? Itu dia. Jadi manusia itu problemnya sudah kecil merasa besar itu. Kalau dinosaurus mah terserah ya, T-Rex itu badannya besar itu. Ya, manusia itu kecil, itu sudah kecil ya, tidak berarti di dalam semesta ini dan merasa dirinya besar. Nah itu dia. Dan kemudian dia mempertanyakan kebijaksanaan Allah tentang Allah memasukkan ya kita semua takut itu. Tetapi kita juga perlu sadar diri kan bahwa Allah itu berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Tentu saja kita sangat yakin Allah tidak mungkin zalim. Hanya kalau kemudian kita hitung-hitungannya dengan Allah itu adil, kita juga tidak cukup yakin kok kalau amal kita banyak kok. Ya enggak? Ya, jadi kalau saya ingin keadilannya Allah, lu yakin? Emang amal lu seberapa? Tapi kalau kemudian kita berharap yang lain, yaitu kasih sayang Allah, keutamaan Allah, itu malah lebih masuk akal. Karena disitulah kemudian kita yakin bahwa Allah itu lebih banyak menunjukkan kasih sayangnya, lebih banyak menunjukkan rahmatnya bagi kita dibandingkan keadilannya. Karena kalau Allah lebih banyak menunjukkan keadilannya, ya kayaknya kita ini nggak punya apa-apa. Nah, jadi kebanyakan manusia itu tidak paham. Ya, sains tadi yang sekuler tadi itu membantu kita untuk menyadari bahwa semesta ini sangat luas, bahkan sangat mengagumkan. Ya, bagi guru IPA itu kan buat pemodelan planet-planet itu kan
seru kan ya. Misalkan bumi ukurannya sekian, lalu kemudian planet yang lainnya, Merkurius, Venus, Pluto, Mars dan sebagainya itu lebih besar begitu ya, dengan penjarakan tertentu, lalu matahari sebagai pusat tata surya begitu. Lalu kemudian kita sadar bahwa bumi belum sampai sakmono gitu. Lalu kemudian kita seberapa? Andai kan kemudian kita punya spidol yang rasionya paling kecil, tahu nggak spidol yang namanya rapido? Tahu nggak rapido? Kalau orang arsitektur, orang sipil tahu tuh spidol yang dia itu ada ukurannya, milinya tuh ada milimeternya. Butuh mahal itu. Itu ujung penanya aja itu patah itu bisa 200-an ribu itu. Dan itu ada rasionya itu biasanya untuk gambar bangunan itu. Nah, umpamanya kemudian kita punya pemodelan bumi begitu ya, yang ukurannya katakan bumi itu segenggam ini ya. Lalu kemudian dirasiokan matahari seberapa begitu, misalkan matahari seukuran bola basket begitu, kemudian bumi segitu. Lalu kemudian kita pakai rapido yang paling kecil itu, kemudian kita kasih titik begitu ya. Itu pun mungkin rasionya itu ukuran titik terhadap ukuran bumi yang sekepal itu rasionya lebih besar dibandingkan kita terhadap bumi yang nyata ini. Kita sadar bahwa ya kita tuh nothing itu. Jadi kita ini memang betul-betul fana pada makna yang sebenarnya. Ya. Wal ayat fi hadza katsirah. Ya, ayat mengenai perkara ini banyak. Yubayyinu tabaraka wa ta'ala fiha kulliha anna khalqal insan, ya. Di semua ayat itu Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu wa ihya'ahu ba'da mautihi aisar wa ahwan min khalqi hadhil makhluqat al-adimah ma'anna kulla hayyinun alaihi ta'ala. Jadi berbagai ayat itu menegaskan tentang satu hal, bahwa penciptaan manusia dan menghidupkan kembali manusia yang sudah mati itu aisar wa ahwan, lebih mudah dan lebih remeh, lebih sepele bagi Allah dibandingkan dengan misalkan penciptaan seluruh makhluk. Meskipun bagi Allah penciptaan seluruh makhluk pun juga mudah saja. Nah, itu dalil yang pertama bahwa menghidupkan kembali manusia itu bagi Allah mudah. Karena apa? Penciptaan semesta yang luas ini jauh lebih Allah mudah untuk melakukannya. Sehingga tentu menciptakan manusia yang seupil-upil itu, ya, itu jauh lebih mudah. Upil dan ipil, lah itu tontonan Anda sekalian. Oh, upil dan ipil. Baik, yang kedua, at-thariqus tsani. Cara kedua adalah al-istidlalu 'alal ba'tsi bi khalqil insani awwalan li'anna man khalaqal insana ibtida'an qadirun 'ala al-i'adati tsaniyan wa ja'a taqriru hadza fil Qur'anil Karim katsiran kama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala. Pendalilan tentang pembangkitan manusia itu menggunakan penciptaan manusia awal. Nah, kalau kemudian man khalaqal insan ibtidaan, karena Allah yang menciptakan manusia untuk pertama kalinya, maka bagi Allah qadirun alal i'adah, maka tentunya Allah akan lebih mudah untuk mengulang penciptaannya kembali. Kalau kita misalkan sebagai seorang pelajar yang baru belajar membuat karya seni begitu, itu membuat karya seni kok kebetulan bagus, suruh ngulang itu sulit, ya enggak? Karena kualitas bagusnya itu tidak sengaja, bejo-bejan begitu. Berbeda dengan seorang seniman yang memang maestro di bidangnya, mengulang pembuatan sesuatu itu menjadi sesuatu yang mudah saja. Bahkan lebih bagus pun bisa. Sekarang kita di Instagram terbantu ya, Instagram itu ya sebenarnya seperti media sosial pada umumnya. Mau melihat hal yang sampah sesampah-sampahnya bisa, mau melihat hal yang berguna seberguna mungkin pun juga ada begitu. Yang mau belajar kepada ulama, misalkan kalau di PUTM itu kan karena pelajaran tafsir semester sekarang itu pakai bahasa Inggris dan merujuk ke tafsirnya Yasir Qadhi,
Saya kirimkan ke mereka akunnya Yasir Qadhi, Instagramnya Yasir Qadhi. Nah, Yasir Qadhi itu bagus itu. Videonya banyak dipotong-potong pendek-pendek yang bagian punchline lah ya, bagian-bagian penjelasan yang ngena-ngena gitulah ya. Itu enak sekali. Mau nyari yang sampah ya di Instagram juga bisa. Kayak mesti buka Instagram. Yasir Qadhi, YASIR, Yasir Qadhi, IADHI. Dia orang Amerika turunan Pakistan, S1 teknik di Amerika, kemudian S1 lagi dan S2 di Madinah, kemudian S3 di Yale. Kata Ustaz Rafiq, itu beliau termasuk salah satu cendekiawan dan juga dai muslim paling luas pengaruhnya di Amerika saat ini. Bagus itu. Kalau yang perempuan juga banyak ya, daiyah-daiyah. Yang saya terkesan tuh Haifa Yunis. Haifa Yunis itu orang Amerika turunan Irak. Beliau alim perempuan begitu, tapi beliau di saat yang sama kalau kita lacak di Facebook di Google, beliau ternyata pakar di bidang kesehatan. Jadi di Amerika beliau diakui dan beliau punya induk rumah sakit di Amerika itu mengakui kepakaran beliau di bidang begitu. Beliau doktor di bidang itu. Haifa Yunis bagi yang pengen dengarkan perempuan. Atau kalau yang lebih santai dan basisnya psikologi itu si Yasmin Mogahed. Mogahed itu mujahid. Yasmin, YASMEEN. Itu lebih cocok untuk anak muda. Yasmin Mogahed. Nah, dia basisnya psikologi. Dan tampilannya gaul begitu. Kakaknya yang politisi, si Dahlia Mogahed itu dia politisi. Baik, kembali tentang tadi di Instagram itu kita bisa melihat berbagai karya seni yang mengagumkan. Saya pribadi selama beberapa pekan terakhir itu banyak follow ini kaligrafi yang memang agumkan itulah ya, yang kualitasnya memang terbaik begitu. Dan saya sering sengaja mengunduhnya dan kemudian mengunggahnya di WA begitu karena sangat menghibur, yang dengan harapan orang yang lihat juga terhibur dan melihat keindahan seni Islam yang mengagumkan begitu. Tapi kemudian yang tidak berkaitan dengan Islam pun banyak begitu. Ada banyak orang yang misalkan bisa menggambar realistik itu hanya dengan menggunakan bolpen itu. Gambar wajah orang sangat realistik gitu. Dengan arsiran yang mengagumkan, dan untuk membuat, bahkan ada kan yang kemudian 4 kaki loh. Dengan 2 tangan dan 2 kaki itu bisa menggambar itu. Jadi masing-masing itu menggambar dan objeknya beda, itu bisa. Bahkan ada yang kemudian 1-2 tangan begini terhubung ke 4 pena dan masing-masing pena bisa menggambar objek yang berbeda, itu bisa itu. Ini kan maestro yang mengagumkan. Nah, di zaman ini kita bisa melihat banyak kecerdasan-kecerdasan itu di depan mata kita melalui media-media itu. Nah, Allah yang menciptakan semua kecerdasan itu jauh lebih mampu untuk menciptakan ulang manusia, bahkan dengan presisi. Nggak usah jauh-jauh besok ya, sekarang saja Allah menciptakan kita saja itu banyak kemiripan dengan orang lainnya kok. Bahkan menurut penelitian itu, 1 orang itu dia punya kemiripan wajah, artinya orang yang blueprint tampangnya begitu itu, misalkan saya ginilah, yang tampangnya blueprintnya kayak gini, itu ada beberapa orang di dunia di satu waktu itu diperkirakan 4-10 orang itu mirip. Jadi masing-masing dari Anda itu wajahnya ada yang lainnya gitu ya, 4-10 orang gitu di saat yang sama. Maka kemudian bagi Allah untuk membuat itu kembali mudah saja, bukan sesuatu yang berat sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu terus kemudian Allah mengatakan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablu ashuddakum
wa minkum man yuwaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama man min ba'di ilmin syai'ah. Ini dia, wahai manusia, sungguh in kuntum fi raibin, kalau kalian ragu tentang kebangkitan, inna khalaqnakum, sungguh kami ciptakan kalian semuanya itu dari tanah, lalu menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian jadi mudghah, dan mudghahnya pun ada yang mukhallaqah, ada yang ghairu mukhallaqah. Ada mudghah yang kemudian terbentuk menjadi makhluk secara khusus manusia, ada yang enggak jadi. Ya. Coba kita ternyata di dalam pembentukan embrio, yang guru biologi pasti paham, ternyata di dalam pembentukan embrio itu di bulan-bulan awal, di pekan-pekan awal itu ternyata kebanyakan binatang itu bentuknya mirip. Bahkan kita itu sebetulnya di pekan-pekan awal itu bentuknya dengan kucing, dengan harimau itu enggak beda jauh. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu selanjutnya lah yang kemudian membuat kita berbeda. Misalkan kalau kemudian kucing itu hanya beberapa pekan, maka kemudian dia terbentuk sempurna menjadi kucing, maka manusia ada proses selanjutnya. Nah, ternyata kemudian ketika manusia pun nanti terlahirkan itu ternyata ada yang mukhallaqah dan ghairu mukhallaqah. Ada yang dia menjadi manusia yang utuh, sempurna, ada yang kemudian punya kekurangan. Tetapi kekurangannya bukan kekurangan yang bersifat fisik, tapi kekurangan yang bersifat mental. Makanya kita temukan kebanyakan orang yang punya keterbelakangan mental kan wajahnya sama kan? Ya kan, wajahnya sama. Jadi ghairu mukhallaqah. Dia tidak tercipta secara sempurna. Dan itu mereka beruntung itu. Hisabnya ringan. Ada yang punya akal begini yang kemudian punya hisab yang ringan. Nah, wa nukiru fil arhami ma nasya, ya, dan kami tetapkan, tegaskan di dalam rahim-rahim itu apa yang kami kehendaki sampai kemudian batas waktu yang telah kami tetapkan, ya, lalu kemudian kami keluarkan manusia itu dari perut ibu-ibu mereka, ya, wa nukhrijukum, kami keluarkan kalian sebagai anak-anak, lalu kemudian ada dari kalian yang tablughu asyuddakum, kamu sampai ke usia tuanya. Nah, saudara sekalian, ulama-ulama kita sejak dulu tahun-tahun 900, 1000, 1100 ya, itu kan punya karya-karya tentang psikologi perkembangan. Ya tentu dibandingkan psikologi perkembangan modern lebih terbatas teori-teorinya. Tetapi mereka sudah punya klasifikasi-klasifikasi tentang umur. Ya, misalkan usia 0 sampai 2 itu rodho'ah. Rodho'ah itu penyusuan. Lalu kemudian 2 sampai 5 itu hadonah. Hadonah itu pengasuhan. Lalu kemudian 5-10 itu tufulah, kanak-kanak gitu ya. Karena pembagian umur ini penting untuk kita mengenali, termasuk adik-adik kita. Santri-santri kita ini kan di usia-usia awal, dulu nggak ada istilahnya murahaqah. Murahaqah itu istilah modern, dipengaruhi oleh psikologi barat modern, ya, yang mengidentifikasi remaja yang punya problem emosional, yang menormalisasi adanya kenakalan. Itu dia. Meskipun sebetulnya kenakalan itu kalau coba kita renungkan dan kita lacak itu betul-betul problem kemodernan. Kenapa? Karena kalau orang itu tumbuh di sebuah lingkungan yang jelas begitu, jelas pendampingannya, jelas arahnya, itu nggak perlu menjadi remaja. Ketika dia balik, dia mengalami kematangan seksual, dia langsung disusul dengan proses perkembangan psikologis yang terbimbing begitu. Makanya kita kan nggak sempat dengar kan Ibnu Abbas nongkrong-nongkrong gitu kan, Abdullah bin Mas'ud udah tutut itu, nggak ada itu. Kenapa? Karena mereka jelas itu. Bahkan kalau kita cermati di desa-desa itu cenderung remaja-remaja putri itu langsung cepat matang karena langsung tahu perannya, langsung jadi ibu itu. Lulus SD nikah jadi ibu itu. Ya kan, mereka tidak sempat mau jadi nakal, nggak sempat itu, nggak sempat untuk begitu. Tetapi kalau kita mau jujur, remaja-remaja di kota-kota besar itu spare time-nya itu waktu terlalu banyak, waktu senggangnya terlalu banyak. Akhirnya apa? Waktu senggang itulah yang menciptakan masalah. Nah, ada kalimatnya Ustadz Budi Azhari tadi saya dengar di Instagram itu agak tersentak juga saya. Salah satu yang Allah tanyai nanti itu kan tentang wa fi umrihi fi ma'afnahu, berkaitan dengan umurnya,
di manakah, di persoalan apakah dihabiskan. Kata afna itu artinya memfanakan, menghabiskan. Nah, kata afna di situ ternyata bisa bermakna oleh orangnya sendiri atau oleh orang lain yang mendesainnya. Artinya begini, kata afna yufni itu kan menghabiskan, kan begitu. Nah, kita misalkan sebagai orang yang independen, kita akan ditanyai, kita menghabiskan usia ini di apa, kan begitu. Tapi sebagai orang tuanya atau kalau kita adalah pengasuh, kita ini membiarkan remaja kita ini yaitu fima afna atau fima afnaina umrohu. Kita habiskan usia remaja mereka itu di persoalan apa itu? Ini kan menjadi penting. Kenapa? Karena kemodernan ini memaksa anak yang seharusnya bisa matang itu tertunda kematangannya sebetulnya. Kemodernan ini betul-betul tidak baik-baik saja loh. Sebagai sebuah kebudayaan dan filsafat itu masalah sekali. Nah, kenapa? Kata Ustaz Budi Asari begini, 10 orang yang dijamin masuk surga itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu usianya di bawah 40 tahun semuanya. Yang usianya 30 sampai 40 itu 3 orang. Abu Bakar, Utsman, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf. 3 orang. Yang usianya 20 sampai 30 itu 2 orang. 2 orang itu siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar. Sisanya yang 5 orang itu usianya belasan tahun. Berarti di usia belasan itu mereka sudah punya peran itu. Kalau kita nunggu S1 dulu baru punya peran itu. Berarti kemodernan ini ya karena nalarnya industri itu kita sedang memaksa mereka untuk telat dewasa. Nah, ini yang kemudian saya pikirkan, wah ini kemodernan. Jadi itu kemarin agak tersentak juga sejak Sabtu malam Ahad pekan lalu, Ustadz Rafiq itu kan punya majelis itu ya, majelis Karan Muhammadiyah untuk kajian tradisi dan kemodernan itu. Yang dibaca ini bukunya orang Kristen namanya Wael bin Halak. Tapi Kristennya ini karena dia Kristen Palestina tuh sentimennya pada berat kuat sekali. Nah itu dia, dan dia itu betul-betul punya banyak teori yang membela syariah itu. Jadi syariah di dalam penjelasan Wael bin Halak yang Kristen ini memang canggih sekali. Nah di buku terbarunya Wael bin Halak, saya lupa reorientation apa begitu, modernity begitu. Itu tuh baru terbit 21 atau 22 ini kok. Itu ternyata di mata Halak itu semua kemodernan itu jelek. Dan teorinya ada penjelasannya panjang itu. Argumentatif sekali itu. Jadi di mata Halak itu kemodernan itu gak ada yang baik. Dia menciptakan kerusakan alam, dia menciptakan eksploitasi, dia menciptakan problem kejiwaan, dia menciptakan semua hal itu. Saya agak kaget juga, perasaan saya termasuk orang yang sinis pada kemodernan itu nggak se ekstrim itu, ya mungkin karena dia orang yang jelas pakar gitu ya, sinisnya tuh ngepol itu loh. Tetapi kemudian yang saya katakan ya tentu kita tidak perlu bersikap ekstrim, hanya kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita modern ini tidak baik-baik saja. Dan itu dampaknya ya ke kita, ke adik-adik kita. Saya pribadi termasuk yang paling terenyuh itu melihat gara-gara kemodernan orang sepuh tuh nggak punya tempat loh di masyarakat kita. Paham nggak? Orang sepuh itu tersingkir. Saya termasuk orang yang selalu senang ketika bertemu orang sepuh yang punya banyak cerita. Saya kemarin ketemu Ustadz senior Ruki, beliau pernah di Afghanistan lama begitu, bertempur begitu. Itu senang bisa mendengarkan banyak nasihat-nasihat beliau begitu. Nah, itu luar biasa orang sepuh itu. Tapi di hadapan kemodernan orang sepuh itu berakhir. Kalau perlu masukkan panti jompo gitu. Bahkan kalau kita mau jujur ya, kalau dulu orang sepuh bisa tinggal di desa-desa dengan tenang begitu ya, dengan kesederhanaannya, sekarang mereka terpaksa harus meninggalkan kampung-kampungnya untuk tinggal di tengah kota yang tidak ada kejelasan itu. Ya kan, makanya kita temukan di pinggir-pinggir jalan orang-orang sudah sangat sepuh, usia 70-80 tahun harus mencari uang begitu. Ini kan sebetulnya kan konsekuensi kemodernan yang tidak baik-baik saja. Jadi ada persoalan ya, tentu kita adil saja, fair saja, tetapi kita perlu menyadari hal itu. Nah kembali ke tadi, anak-anak remaja kita itu
mereka tuh sebetulnya jauh lebih hebat dibandingkan yang kita bayangkan. Tapi kita dalam situasi ini sedang kesulitan untuk merecall, itu memanggil kembali atau lebih tepatnya untuk membangkitkan kemampuan-kemampuan hebat mereka. Itu dia. Nah, tadi ya itu remaja itu adalah istilah modern yang masuk ke dalam psikologi kita. Nah, kalau dulu setelah tufulah itu langsung masuk ke dalam syabab. Syabab itu pemuda. Dan pemuda itu adalah 10 sampai 35 tahun. Atau kalau enggak buluk itu remaja tapi ditinjau dari biologis, tapi secara kejiwaan langsung dia pemuda, itu 10 sampai 15. Setelah itu selama 20 tahun dia syabab. Nah, syabab itu adalah masa muda. Nah, di usia 35 itu namanya kuhulah. Nah, kuhulah itu kalau Nabi Muhammad SAW di usia 35 itu mulai menemukan kematangan intelektualnya, spiritualnya, secara ekonomi beliau sudah stabil ya, keluarganya baik, terhormat, oleh masyarakat dia disebut Al-Amin begitu ya, dia diterima publik sebagai orang terpercaya. Tapi di dalam semua capaian itulah kemudian beliau merasa bahwa kehidupan tidak baik-baik saja. Beliau mulai merasa bahwa kok masyarakat saya begini, nyembah berhala, berhala mereka yang buat, mereka yang mahat, mereka yang melitur, mereka yang kemudian ngelap tiap hari. Tetapi kemudian mereka minta kepada benda yang mereka ciptakan sendiri. Itu kan, terus kemudian mereka riba, praktek ribanya juga macam-macam, perzinahannya juga macam-macam begitu. Ini enggak masuk akal gitu. Nah, di bentang-bentang usia yang bermacam-macam itulah yang kemudian nanti Allah tetapkan ajal. Ada yang kemudian sampai asyuddahu, sampai syaibah, sampai renta begitu. Ada yang kemudian baru usia syabab, di akhir masa syabab itu meninggal. Saya kemarin ngantar jenazah itu, saya sengaja motoran sendiri sampai ke Solo, teman-teman pada ngereta begitu. Usianya lebih muda dari saya 3 bulan. Dosen arsitektur UMS, sangat produktif secara intelektual. Apa-apa yang dia tulis di Facebook maupun di jurnal serta di blog dia itu bermutu itu. Kalau dia bicara masjid, dia bicara tentang sains, bicara tentang kebudayaan itu bagus sekali. Dan cepat sekali itu. Awal November tumbang itu, masuk rumah sakit, ternyata teridentifikasi tumor, ternyata bukan tumor, malah sudah kanker. Hanya kankernya sempat disebut otak gitu, tapi kok nyebar. Identifikasi terakhir di tengah Januari kemarin adalah kelenjar bening, getah bening. Memang cepat sekali. Hanya dalam 2 bulan terus kemudian remuk sudah turun lah itu. Meninggal. Kami juga kehilangan begitu. Tetapi disitulah kemudian ya ajal itu memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi Allah membuat hitungan-hitungan waktu untuk kita semuanya. Jadi wa minkum man yuwaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur ya, ada yang dicukupkan, ada yang disampaikan ke usia-usia terendah itu ya. Usia terendah itu apa ya? Karena kalau sudah 80 90 kebanyakan manusia, hanya sedikit yang kemudian mampu menjaga otaknya, menjaga akalnya, menjaga kesehatan mentalnya itu sedikit. Sekarang ini ya tadi kemodernan itu kan menghasilkan banyak problem kejiwaan. Termasuk sepuh-sepuh itu punya kerentanan-kerentanan. Misalkan yang biasanya bekerja tiba-tiba pensiun nggak ada kerjaan, itu banyak yang kemudian terpuruknya cepat. Apalagi kalau kemudian dia tinggalnya jauh dari anak dan cucu. Ya memang sebetulnya kalau cucu diopeni simbah itu memang nggak ideal itu ya. Kita sebagai anak itu seperti kurang berbakti gitu ya. Tetapi di satu sisi ternyata punya dampak positif secara psikologis, yaitu orang sepuh itu punya teman itu ya, yang satu baru saja muncul dari ketiadaan, yang satu kan segera menuju ketiadaan itu kan ya, maka nyambung itu ya. Sementara orang tuanya yang sibuk bekerja ini mau ngomong sama anaknya nggak nyambung, mau ngomong sama orang tuanya juga nggak nyambung itu, sama-sama nggak nyambung gitu kan, gara-gara industri telah menarik kita jauh dari kemanusiaan kita itu ya. Nah itulah, tapi itu kan yang sedang terjadi kan. Tapi kalau yang tidak bersama dengan anak cucu ternyata kerentanan untuk meninggal cepat itu tinggi itu.
Itu dia. Ada kemudian teori sangkar kosong. Sangkar kosong itu ketika orang tua hanya sendirian atau berdua dengan istrinya tanpa banyak aktivitas. Makanya kita bersyukur di Muhammadiyah ini ada beberapa program itu yang menyasar orang tua ya. Ada pengajian husnul khotimah, bahkan ada madrasah atau pendidikan untuk lansia. Di cabang kami di Depok sana, di utara Condong Catur itu, Muhammadiyah punya pendidikan lansia. Jadi lansia itu punya sekolah, sekolah mana itu, meskipun belum setiap hari. Kalau Agim itu punya tempat pendidikan lansia yang berupa alam terbuka, fasilitasnya lengkap begitu dan luar biasa. Itu yang dikembangkan. Karena tadi kemodernan itu menimbulkan banyak persoalan termasuk bagi orang sepuh kita. Yang remaja-remaja umur 20 sampai 30 quarter life crisis kan. Krisis paruh perempat umur itu. Ya kan? Karena selama ini santai-santai jadi mahasiswa itu ternyata jebakannya banyak ya. Mahasiswa itu kan mohon maaf nih ya. Mahasiswa itu kan sebetulnya kan pengangguran terselubung dan terfasilitasi. Ya kan, punya motor, punya HP, punya laptop, waktunya senggang. Anak mualimin itu ya tak hitung-hitung itu selama 1 pekan itu kepadatan aktivitasnya itu 65 sampai 70 SKS. Anak MBS ini saya yakin bisa sampai 50 SKS. Mahasiswa ming 24 SKS. Jurusannya sosial, ya kan laboratoriumnya kan di masyarakat, sosial eksperimen. Udah tutut neng kafe. Karo ngematke tonggone karo lambe turah itu kan. Nah, itu kan sosial eksperimennya orang-orang sosial kan. Laboratoriumnya orang sosial kan. Nah, mohon maaf, dalam situasi seperti itu yang mendaya gunakan energinya untuk membaca dan berpikir itu enggak banyak. Nah, dalam situasi senggang begitu itu mereka takut lulus. Lulus itu menakutkan loh. Kehilangan status mahasiswa itu menakutkan. Nah, dalam kondisi seperti itu muncullah tadi quarter life crisis itu. Takut lulus, takut mencari kerja, takut menikah, takut ditolak. Itulah itu. Enggak apa-apa, ditolak. Nabi lo ditolak. Mengkowe. Nabi aja lo yang sempurna ditolak. Mengawet dewi biasalah. Tampang kita kan nggak acceptable itu ya. Pematakan kurepiye. Baik, kembali saudara sekalian rahmati Allah. Jadi ada yang umurnya disampaikan tua. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Dialah yang memulai penciptaan dan yang mengulangnya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan baginya itu mudah. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard, dan percontohan-percontohan yang bersifat lebih ideal, lebih rumit, lebih gitulah ya. Itu tersedia di langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan kita tahu bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang lain, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, ya. Apakah manusia tidak melihat bahwa kami menciptakan mereka dari nutfah? Dari nutfah itu dari apa namanya? Dari embrio ya. Wa huwa khasimun mubin, ya, fa idza huwa khasimun mubin, ya, jika mereka itu apa, khasimun mubin itu apa? Coba nanti dicek ya, berselisih ya. Berselisih ya. Jadi kalau mereka berselisih itu apa? Mereka tidak melihat pada proses awal penciptaan mereka. Wa dzaraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, ya. Tapi kemudian manusia itu lupa terhadap penciptaannya. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Katakanlah siapa yang menghidupkan idham, yang menghidupkan tulang belulang yang tadinya romim, ya, itu dicek nanti di Yunus, di Yasin ya. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka di awal kali penciptaannya, wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah itu maha mengetahui bagi setiap ciptaannya. Surat Yasin ini bagi yang tiap malam Jumat suka Yasinan, itu bagus kalau kemudian berpindah begitu, tidak hanya membaca surat Yasin tapi kemudian baca tafsirnya.
Karena banyak ayat-ayat saintifiknya. Di Yasin itu banyak, kalau istilahnya Ustadz Agus Purwanto ya, Transcend, orang tarjih itu, banyak ayat-ayat semestanya. Tentang langit, tentang bumi, tentang matahari, tentang bintang-bintang, itu banyak sekali di dalam surat Yasin. Tampaknya kalau jurusannya sains bagus ya, kalau tiap malam Jumat Yasinan gitu ya. Itu dia. Kalau Al-Kahfi itu cocoknya bagi remaja-remaja itu. Remaja-remaja yang kehilangan arah. Nah, ya kan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, itu adalah para pemuda yang tidak kehilangan arah. Wes, itulah. Memang anak muda zaman sekarang tuh sukanya dikasih kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Mereka tidak merasa cukup dengan kalimat-kalimat standar. Wong sepuh ngadani le salat, ora percaya. Ora percaya. Baru kalau dikasih kalimat begitu ya, berbisiklah ke bumi dan suaramu akan terdengar di langit, lagi percaya. Ini anak itu kan angel men lho, ngandani we. Memang perlu ngadepin anak muda sekarang tuh perlu berbusa-busa mulutnya itu. Perlu lambe turah dalam makna positif. Baik saudara sekalian dirahmati Allah, kita lompat finnadhar ilal ayat allati saratna wa ma salaha mimma lam nadhkurhu laftu intibahil munkirina lil ba'si, dengan melihat ke berbagai ayat yang telah kita hadirkan dan yang serupa itu yang belum kita sebutkan ya. Di dalamnya ada warning terhadap munkirin ya, terhadap orang-orang yang ingkar atas adanya hari kebangkitan. Itu apa? Bi an yanduru fi anfusihim min aina khuliqat ibtidaan wa fil atwar allati marra biha halquhum haitsu inna kulla taurin yahtalifu an sabiqihi. Ya, agar orang-orang yang mengingkari itu apa? Mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri, baik aspek jasadiahnya maupun aspek rohaniahnya. Bagaimana awalnya mereka pong-pong bolong gitu ya, bawang kotong gitu ya. Ya enggak, manusia itu kan awalnya kan pong-pong bolong, bawang kotong, tak radongan kalau itu, tapi kemudian secara perlahan mengakumulasikan pengetahuan, mengakumulasikan kesadaran, ya punya banyak pengalaman, pengalaman gembira, pengalaman sakit, ya pengalaman ditolak itu ya. Kan we become mature not by age kan, we become mature by pain itu kan. Kita jadi dewasa bukan karena usia, tapi karena rasa sakit kan. Nah itu kan, itu penting tuh. Itu ya, tapi di surat Yusuf yang diulas di PUTM itu banyak tema begitu. Ya, karena surat Yusuf itu turun karena Nabi sedang merasakan rasa sakit yang sesakit-sakitnya. Di tahun ke-10 itu Nabi Muhammad itu baru selesai di boikot untuk waktu 3 tahun, dan itu sangat menyakitkan ya. Para sahabat semuanya kurus kering, bahkan kan selama 3 tahun itu sempat hanya makan kulit pohon ya, akar pohon ya, daun itu, sulit mendapatkan air. Lalu kemudian Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, lalu kemudian didustakan di Taif ya. Sebagian ulama menyebutkan sampai 6 atau 7 kasus yang menyakitkan Nabi selama setahun itu. Bahkan ketika Aisyah bertanya, hari apakah yang paling menyakitkan bagimu? Nabi mengatakan, hari ketika aku datang ke Taif dan ditolak mentah-mentah oleh orang-orang di sana. Orang Taif itu sampai punya kalimat begini, kalau kamu Nabi terus kenapa? Bahasa kasarnya kan, ya saya mau misuh nggak jadi terekam kamera. Itu karena wah keterlaluan lah. Saya punya ungkapan bahwa ya kalau kamu Nabi coba Tuhan turunkan kepada kami batu itu. Ya gitu. Jadi bukannya malah minta petunjuk, itu masalahnya. Itu yang terjadi pada mereka. Nah, maka kemudian di bahasan surat Yusuf itu saudara sekalian, maka sebagian ulama mengatakan kalau kita baru galau, baca surat Yusuf. Gitu. Karena memang di situ banyak tadi hal-hal menyakitkan yang disembuhkan oleh Allah. Hal-hal menyakitkan yang menimpa Nabi yang disebutkan Allah dengan surat itu. Dan surat Yusuf itu kalau di tafsirnya Yasir Qadhi itu menarik itu. Itu ternyata ada polanya. Beliau berhasil temukan polanya, itu dari 0 menuju pertengahan kemudian balik. Misalkan di fase pertama pembukaannya dengan fase penutupnya itu berimbang. Lalu fase penyebutan bahwa Quran itu kisah, lalu penegasan bahwa Quran kisah itu berimbang. Jadi bolak-balik begitu. Di awal dan di akhir itu ada pengulangan-pengulangan yang menegaskan itu.
Itu keren sekali di tafsir surat Yusuf yang berhasil di capture oleh, meskipun sebenarnya pola itu terjadi di semua surat. Hanya Yasir Qadhi karena beliau fokusnya ke surat Yusuf, maka yang dibegitukan baru surat Yusuf terus Kahfi. Baik, jadi tadi bahwa orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu hendaknya mereka melihat ke dalam dirinya, perkembangan tubuhnya, perkembangan jiwanya, ya dari yang tadi ya bawang kotong kemudian bertumbuh, ya kemudian menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi lapang batinnya begitu, ya dan mereka sadar bahwa inna kulla tur yakhtalif an sabiqihi, setiap fase itu berbeda dibandingkan fase sebelumnya. Faman qadira alal khalqi awwal al-amri la tu'jizuhul i'adah marratan ukhra. Dan yang mampu untuk menciptakan manusia di awal penciptaannya itu tentu tidak akan sulit baginya untuk mengulang penciptaan tersebut di waktu yang lain. Fahiya ahwanu minal insya ibtidaan. Karena apa? Asalnya mengulang itu sesuatu yang lebih mudah. Saudara sekalian masih ingat dulu ketika kecil mungkin dikasih mainan berupa puzzle atau hal-hal serupa puzzle yang berwujud teka-teki, ya enggak? Ketika awal memecahkannya sulit kan? Ya enggak? Tapi kemudian setelah 2-3 kali berhasil apa yang terjadi? Menjadi kayak autopilot kan? Tiba-tiba ini jadi itu. Saya tadi bercanda kepada santri, ya kami yang tua-tua gini kadang main game, saya bilang, untuk menghibur mereka bahwa mereka tidak sepenuhnya salah kalau main game itu. Ya tapi kalau game level saya ya Plant vs Zombie gitu. Ya Plant vs Zombie saya main gitu, unduh, kemudian mainkan 2 hari menang, habis itu hapus, tahun depan main lagi gitu. Jadi fasenya memang delete. Tapi kenapa kok kemudian bisa begitu itu? Ya karena pernah menang. Kalau kalahan kan ya begah atau main. Saya termasuk ditanya oleh anak saya gitu, Pak, dulu ketika masih kecil main layangan enggak? Enggak, Le. Kenapa Pak? Enggak pernah berhasil. Gitu. Daripada Bapak menyiksa diri dengan sesuatu yang tidak pernah Bapak berhasil, kan mending Bapak tinggalkan, gitu kan. Lebih enak gitu ya. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, jadi pengulangan itu sesuatu yang asalnya lebih mudah. Kecuali tadi kita adalah pelajar yang baru belajar jadi seniman dan ketika berhasil membuat karya yang bagus itu karena ketidaksengajaan. Tentu mengulangnya adalah sesuatu yang berat. Wa hadha tafawut fi hukmi al-aqli wal adati bin nisbati lil makhluk amma bin nisbati li qudratillahi ta'ala falaisa syai'un ahwanu min syai'in bal kullu syai'in alaihi yasir. Nah, itu tadi sebetulnya adalah perbandingan tingkat kerumitan yang berlaku untuk makhluk. Misalkan begini, kalau menciptakan manusia untuk untuk pertama kalinya sulit, tentu yang kedua kalinya lebih mudah. Itu bagi ibarat kata itu yang berlaku bagi makhluk yang memang punya kesulitan-kesulitan di dalam melakukan sesuatu. Bagi Allah tidak ada logika itu. Maksudnya apa? Karena bagi Allah mau menciptakan pertama kali ataupun kedua kalinya sama-sama mudahnya. Karena Allah Maha Kuasa. Kalau Allah kemudian merasakan kesulitan untuk menciptakan manusia pertama kalinya dan merasakan urusan yang lebih mudah ketika menciptakan manusia untuk kedua kalinya, itu berarti Allah tidak Maha Kuasa. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi logika bahwa ada yang lebih mudah itu adalah logika makhluk. Untuk Allah nggak ada yang lebih mudah. Bagi Allah semuanya mudah. At-Thariq as-Salis, adapun cara ketiga adalah aqamallahu ad-dalila fil Qur'anil Karimi 'alal ba'sil ajsadi ba'dal mauti bi ihya'il ardi ba'da mautiha kama ja'a dzalika fi ayatin katsiratin minha qauluhu ta'ala. Allah menegakkan dalil di dalam Quran yang mulia ya tentang bagaimana Allah membangkitkan tubuh-tubuh manusia setelah Allah menghidupkan kembali bumi yang mati. Nah, tentang bagaimana bumi yang mati Allah hidupkan kita sudah melihat kasusnya di Saudi kan, bagaimana tanah gurun yang selama lebih dari 7.000 tahun itu gersang ternyata sekarang mulai menghijau. Meskipun sebagian ilmuwan mengatakan ya ini karena kebetulan pas musim dingin, nanti ketika musim panas dia akan kering kembali. Tetapi ini sudah satu langkah yang sangat dekat dengan kondisi ketika tanah itu nanti akan permanen hijau, sesuatu yang sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah mengatakan wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu di baladin mayyitin fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kullis thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dialah yang mengirim angin ya sebagai bentuk kabar gembira dari rahmatnya, dan ketika awan itu menjadi sedikit ya kami turunkan air di bumi yang mati dan kami hidupkan, akhrajna bihi min kulli thamarat, ya kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kami keluarkan berbagai macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, begitulah kami akan hidupkan yang mati sebagaimana kami hidupkan tanah yang mati. Semoga kalian mau mengambil pelajaran. Ayat yang lain Allah mengatakan wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Ya itulah ya tanah yang tandus, yang keras ya, kemudian kami turunkan air lalu kemudian dia berubah menjadi gembur dan kemudian menumbuhkan tanaman dari berbagai jenis. Ayat yang lain walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Ya Allah lah yang menurunkan air dari langit ya dengan kuasanya dan kemudian Allah hidupkan ya dengan itu tanah yang tadinya mati, bumi yang tadinya mati, maka begitu pula kita semua akan dibangkitkan. Jadi yang ketiga ini kasusnya, yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi, yang kedua adalah penciptaan ulang manusia, yang ketiga adalah penciptaan atau penghidupan bumi yang mati. Yang keempat, kita segera saja biar habis atau beranjak dari bab ini. Wa hadat thariq huwa ma ja'al khair anhu fil Qur'anil Karim min ihya'illahi ta'ala ba'dal mauta fid dunya. Ayatan min ayatillahi ta'ala tuztarrul munkirina lidinihi ilal i'tirafi bisidqi balaghir rusuli wa tazidul mu'minina imanan. Nah ini agak cepat saja. Adapun yang keempat ini ya berkaitan dengan penghidupan atau proses Allah menghidupkan manusia itu sendiri ya. Di ayat yang di bawah itu lompat ke kata-kata kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi. Begitulah Allah menghidupkan yang mati dan menampakkan bagi kalian tanda-tanda kuasanya. Itu termasuk kalau di sini kasusnya Nabi Isa menghidupkan manusia yang mati ya, itu juga dalil yang lain yang Allah hadirkan dari sejarah umat manusia ya, tentang bahkan jangankan Allah ya, sekarang itu manusia itu kan bisa makhluk perantara itu apa sih? Yang dibilang tanaman enggak, dibilang organisme enggak, dibilang anorganisme juga enggak. Itu kan virus kan. Virus itu kan dia kan enggak hidup. Begitu punya inang hidup. Ya kan? Kesemprot disemprot pakai disinfektan, mati lagi gitu kan. Itu saja menunjukkan bahwa ada makhluk yang kemudian peralihan dari hidup matinya itu sangat fleksibel. Lalu di dunia pengetahuan modern itu muncul cloning, ya enggak? Cloning itu kan bagaimana dari sel-sel yang dia itu aslinya tidak hidup sendiri begitu, kemudian diolah sedemikian rupa menghasilkan makhluk baru kan. Itu padahal buatan manusia. Apalagi bagi Allah yang mengadakan semua hal ini, termasuk kecerdasan-kecerdasan yang digunakan manusia untuk melakukan semua bentuk kecanggihan itu. Maka tentu Allah lebih mampu untuk melakukannya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, dari bahasan kita pada siang hari ini, di sini kita temukan bahwa ada 4 ya argumentasi ya, atau 4 tema gitulah ya, yang Allah gunakan untuk menyadarkan kita bahwa pembangkitan manusia itu sesuatu yang mudah saja bagi Allah. Dimulai dengan penciptaan langit bumi yang sangat luas dan mengagumkan ini, yang sangat rumit ini, tentu bagi Allah menciptakan manusia untuk kedua kalinya lebih mudah. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau penciptaan manusia awal itu bagi Allah mudah, maka pengulangannya menjadi lebih mudah lagi.
Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana Allah menghidupkan ya di dalam sejarah umat manusia, banyak sekali contoh-contohnya. Tanah yang tadinya gersang dan mati itu berubah menjadi subur kembali, sebagaimana yang kalau kita melihat dengan cukup kaget ya, sembari semakin yakin bahwa kabar Nabi itu benar ya, yaitu apa yang terjadi di Saudi baru-baru ini. Dan yang terakhir adalah tentang penciptaan manusia itu sendiri itu ya, bahwa dalam kasusnya Nabi Isa ya, Allah berikan mukjizat untuk menghidupkan manusia yang mati. Karena kalau kita ambil contohnya di zaman sekarang, bagaimana manusia itu bisa melakukan rekayasa ilmiah, bisa bahkan ada yang uji coba itu kan, otaknya jadi jasad itu dibekukan itu, tapi otaknya dipastikan tidak mengalami kematian sel begitu, dan kemudian dicoba untuk di-recall, dipanggil ulang setelah beberapa tahun. Ya maklumlah orang-orang ateis itu kan obsesi-obsesinya tuh tentang sains itu memang nggak karuan itu, nggak kurang. Bukunya Yuval Noah Harari Homo Deus itu kan tentang manusia Tuhan gitu ya. Kebetulan Yuval ini kan udah Yahudi, ateis, gay lagi, sempurna kan sesatnya. Itu punya buku-buku yang sangat keren begitu, tentang obsesinya tentang pengetahuan begitu, dan imajinasinya macam-macam. Nah itu dia. Padahal itu hanya makhluk. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan semua makhluk canggih itu? Tentu Allah lebih mampu untuk menciptakan yang berbagai macam itu, termasuk menghidupkan ulang manusia. Mungkin itu bahasan kita pada siang hari ini, para ustadz dan ustadzah sekalian ya, semoga menjadi penguat kesadaran kita bahwa Allah Maha Kuasa, dan karenanya Allah menjadi tempat kita berharap dan bersandar sepenuhnya ya. Kita tidak berharap dan bersandar terlalu besar kepada makhluk ya, karena itu pasti mengecewakan kita semuanya. Dan kita sadar bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita mengumpulkan banyak bekal untuk menjalani proses yang lebih panjang. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.